Selamat sore semua. Hari ini kita akan masuk ke materi yang kelima dalam metode numerik yang akan membahas tentang persamaan linier simultan, di mana persamaan linier simultan itu merupakan suatu bentuk persamaan-persamaan yang secara bersama-sama akan menyajikan banyak variabel bebas. Jadi untuk menyelesaikan suatu persamaan linier simultan itu kita perlu menentukan nilai X1 untuk semua nilai I itu dimulai dari 1 sampai N yang harus memenuhi semua persamaan yang diberikan. Nah, persamaan linier simultan akan banyak muncul ketika berhubungan dengan permasalahan multivariabel, di mana setiap persamaan merupakan bentuk persamaan linier. Atau dengan kata lain, setiap variabel berpangkat paling besar itu adalah 1. Bentuk umum untuk persamaan linier simultan itu seperti A dikali dengan X sama dengan B, di mana bentuk persamaan linier simultan dengan M persamaan dan N variabel bebas itu dapat ditulis sebagai berikut. Di sini AIJ untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan M dan J itu sama dengan 1 sampai dengan N merupakan koefisien pada persamaan simultan. Sedangkan nilai X untuk I sama dengan 1 sampai N itu merupakan variabel bebas pada persamaan simultan. Jadi di sini A itu merupakan suatu koefisien persamaan simultan dan X itu adalah variabel bebas pada persamaan simultan. Sehingga persamaan linier simultan tersebut ini dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut, di mana matriks A ini akan dinamakan dengan matriks koefisien dari persamaan linier simultan, atau ada yang menamakan dengan matriks Jacobian. Sedangkan vektor X disebut sebagai vektor variabel atau vektor keadaan, dan vektor B itu disebut sebagai vektor konstanta. Suatu persamaan linier simultan itu mempunyai penyelesaian tunggal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ukuran persamaan linier simultan itu berbentuk bujur sangkar. Jadi matriksnya itu berbentuk bujur sangkar atau ordonya adalah sama, di mana jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebas. Kemudian syarat yang kedua, persamaan linier simultan itu non homogen, di mana minimal ada satu nilai vektor konstanta B tidak nol. Artinya nilai B dari persamaan umum simultan itu adalah AX sama dengan B. Nah, B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian syarat yang ketiga adalah determinan dari matriks koefisien persamaan linier simultan itu tidak sama dengan 0. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada persamaan linier simultan, ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Itu pertama adalah metode analitik seperti pemakaian metode grafis, aturan Charmer atau inverse metric. Tetapi metode-metode tersebut itu tidak dapat dilakukan dengan mudah bila jumlah variabel dan jumlah persamaannya di bawah 4. Tetapi bila ukurannya besar maka metode-metode analitik tadi tidak dapat digunakan, sehingga perlu pemakaian metode numerik yang menjadi suatu alternatif yang banyak digunakan. Nah, metode numerik yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan simultan ini adalah metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode iterasi Gauss-Seidel. Oke, kita bahas untuk metode yang terdapat pada penyelesaian persamaan linier simultan. Yang pertama yaitu metode eliminasi Gauss, di mana metode eliminasi Gauss ini merupakan pengembangan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Nah, di sini metode eliminasi Gauss akan membentuk matriks pada gambar yang ada di bawah pada bagian kiri akan diubah menjadi matriks yang berada pada gambar yang ada di sebelah kanan.
yaitu matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, pengubahan ini dengan menggunakan persamaan OBE atau operasi baris elementer, di mana persamaan OBE ini merupakan suatu operasional perubahan nilai elemen matriks berdasarkan barisnya tanpa mengubah matriksnya. Nah, nilai OBE pada baris I plus K dengan dasar baris ke I ini dapat ditulis dengan persamaan AI plus KJ sama dengan AI plus KJ dikurang C dikali dengan AIJ. Nah, di sini AI plus KJ adalah koefisien pada matriks yang akan diubah. Kemudian C di sini adalah konstanta pengalih yang diambil dari perbandingan antara nilai dari elemen yang menjadi dasar untuk mengubah dan nilai dari elemen yang akan diubah. Oke. Kemudian sehingga dengan menggunakan dengan menggunakan operasional OBE ini, maka metode eliminasi Gauss dapat menyelesaikan suatu persamaan linear simultan dengan teknik penyulihan mundur atau backward substitution. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja, di mana pada contoh soal yang pertama terdapat suatu sistem persamaan. Ada 4 persamaan. Yang persamaan pertama 4x1 min x2 plus 2x3 plus 3x4 sama dengan 20. Kemudian persamaan kedua min 2x2 plus 7x3 min 4x4 sama dengan min 7. Kemudian persamaan yang ketiga 6x3 plus 5x4 sama dengan 4. Dan persamaan yang terakhir atau persamaan yang keempat yaitu 3x4 sama dengan 6. Nah, masing-masing persamaan ini kita masukkan ke dalam matriks, di mana yang dimasukkannya adalah nilai koefisien dari masing-masing x1, x2, x3, x4 pada masing-masing baris. Oke, untuk persamaan yang pertama itu adalah baris yang pertama dalam sebuah matriks, di mana koefisien untuk x1 adalah 4, koefisien untuk x2 adalah 1, koefisien untuk x3 adalah 2, koefisien untuk x4 adalah 3, sama dengan 20. Kemudian persamaan kedua masuk ke dalam baris yang kedua, di mana untuk koefisien x1 adalah 0. Kemudian koefisien untuk x2 adalah min 2. Koefisien untuk x3 adalah 7 dan koefisien untuk x4 adalah min 4 sama dengan min 7. Kemudian persamaan yang ketiga sebagai baris yang ketiga, di mana koefisien untuk x1 dan x2 adalah 0, koefisien untuk x3 adalah 6, koefisien untuk x4 adalah 5 sama dengan 4. Dan persamaan yang keempat sebagai baris yang keempat, di mana untuk koefisien x1, x2, x3 adalah 0 dan koefisien untuk x4 adalah 3 sama dengan 6. Jadi di sini sudah terdapat bentuk matriks dengan segitiga bawah yang bernilai 0, sehingga sistem persamaan pada soal ini dapat langsung diselesaikan dengan teknik penyulihan mundur sebagai berikut, di mana untuk penyelesaiannya kita langsung mencari untuk yang pertama adalah nilai x4 dengan persamaan yang keempat, yaitu 3x4 sama dengan 6, sehingga bisa didapatkan nilai x4-nya adalah 2. Kemudian nilai x4 sama dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan yang ketiga, yaitu 6x3 ditambah dengan 5x4 sama dengan 4, sehingga didapatkanlah x3-nya adalah min 1. Kemudian nilai dari x4 sama dengan 2 dan x3 sama dengan min 1 kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu min 2x2 ditambah 7x3 dikurang 4x4 sama dengan min 7, sehingga didapatkanlah untuk nilai x2-nya adalah min 4. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai x4,
X3 dan X2, kita dapat mensubstitusikan nilai X4, X3 dan X2 tersebut ke persamaan yang pertama, yaitu 4X1 dikurang X2 ditambah 2X3 ditambah 3X4 sama dengan 20. Sehingga didapatkanlah nilai untuk X1 sama dengan 3. Jadi, solusi penyelesaian persamaan linear simultan pada soal adalah untuk X1-nya adalah 3, untuk X2-nya adalah min 4, untuk X3-nya adalah min 1, dan untuk X4-nya adalah 2. Jadi penulisannya adalah X sama dengan dalam kurung 3, min 4, min 1, 2 pada matrik transpos. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana pada contoh soal yang pertama tadi sudah terbentuk matriks segitiga bawah dengan nilai 0 dikarenakan X1 pada persamaan kedua itu nilainya 0 dan koefisien X1 dan X2 pada persamaannya yang ketiga itu nilainya 0, sehingga dihasilkanlah bentuk matriks dengan segitiga bawah yang bernilai 0, sehingga bisa dilakukan penyelesaian atau solusi dengan teknik penyulihan mundur atau backward substitusi. Sedangkan untuk contoh soal yang kedua ini, di mana pada persamaan kedua dan persamaan ketiga masih terdapat koefisien untuk X1, X dan X2, sehingga tidak terbentuk matrik segitiga bawah dengan nilai 0, sehingga harus dilakukan beberapa tahapan sebelum dilakukan penyelesaian dengan teknik penyulingan mundur atau backward substitusi tadi. Oke, kita langsung masuk aja untuk contoh soal yang kedua, di mana ada sistem persamaan yang pertama X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6. Kemudian untuk persamaan yang kedua terdapat X1 ditambah 2 kali X2 dikurang X3 sama dengan 2. Dan persamaan yang ketiga terdapat 2 kali X1 ditambah X2 ditambah 2 kali X3 sama dengan 10. Nah, jadi terlihat jika persamaan ini dimasukkan ke dalam matriks, maka masih terdapat nilai koefisien pada X1 dan X2 pada baris yang kedua dan ketiga, sehingga tidak terbentuk matriks segitiga bawah dengan nilai 0. Sehingga sebelum kita menyelesaikannya dengan backward substitusi, maka kita melakukan beberapa tahapannya. Nah, di sini saya melakukan tahapan dengan metode eliminasi Gauss dengan menggunakan komputasi. Oke, saya buka Excel saya. Oke. Nah, di sini dengan eliminasi Gauss saya sudah mencatat mengcopy persamaan pada contoh soal yang kedua di Excel. Kemudian nilai-nilai koefisien yang ada pada persamaan saya masukkan ke dalam matriks. Sehingga di sini saya coba ya untuk yang persamaan pertama itu merupakan baris yang pertama, di mana baris pertama pada kolom pertama nilai koefisien X1 adalah 1, kemudian nilai koefisien untuk X2 adalah 1, nilai koefisien X3 1 sama dengan 6. Kemudian untuk baris yang kedua atau row yang kedua, untuk nilai koefisien X1 adalah 1, nilai koefisien X2 adalah 2, dan nilai koefisien X3 adalah min 1 sama dengan 2. Nah, kemudian untuk persamaan yang ketiga sebagai baris yang ketiga atau row 3, di mana nilai koefisien X1 adalah 2, nilai koefisien X2 adalah 1, dan nilai koefisien X3 adalah 2 sama dengan 10. Nah, bisa kalian lihat sudah saya beri warna-warna pada
kolom dengan warna kuning, di mana warna kuning ini adalah bentuk matriks segitiga bawah yang seharusnya nilainya adalah 0. Sehingga untuk mengubah nilai yang ada pada kolom berwarna kuning ini, maka kita perlu melakukan operasi baris elementer dengan persamaan OB yang telah saya jelaskan pada di slide, di mana sudah saya copy juga. Untuk persamaan OBE itu adalah AI plus KJ sama dengan AI plus KJ min C dikali dengan AIJ. Oke. Jadi kita langsung untuk mengaplikasikannya ya. Oke. Jadi untuk yang baris pertama, dikarenakan di sini tidak ada yang dirubah karena untuk baris pertama ini merupakan segitiga atas sehingga tidak ada yang dirubah, maka saya tetap saja nilainya, tinggal saya copy. Kemudian untuk baris yang kedua, karena ada nilai yang saya rubah pada baris kedua kolom pertama, maka saya perlu melakukan perhitungan dengan operasi baris elementer, di mana rumusannya adalah row yang kedua yang akan saya rubah. Jadi di sini saya simbolkan dengan R2 akan itu sama dengan row yang kedua yang akan dirubah dikurang dengan koefisien yang akan dirubah, dalam hal ini adalah 1 dibagi dengan koefisien pada row yang sebelumnya, yaitu 1 dikali dengan row yang sebelumnya. Dalam hal ini adalah R1. Nah, jadi di sini bisa saya sederhanakan R2 dikurang 1/1 dikali R1, itu sama saja dengan R2 dikurang dengan R1 atau row 2 dikurang R1. Kemudian saya aplikasikan formula ini ke dalam perhitungan, berarti R2-nya adalah yang ini 1 dikurang dengan row yang di atasnya itu 1 juga, sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian formula ini saya tarik ke samping untuk mengisi kolom-kolom yang selanjutnya. Oke, di sini saya kasih warna yang lain untuk kolom yang bukan segitiga bawah. Kemudian untuk row yang ketiga atau baris yang ketiga, di sini juga ada nilai yang seharusnya bernilai 0, sehingga saya perlu melakukan hal yang sama terhadap sama seperti row yang kedua. Jadi di sini row yang ketiga seperti row yang kita cari dikurang dengan koefisien yang akan kita ubah, yaitu di sini 2 dibagi dengan koefisien yang menjadikan dasarnya, yaitu 1 pada row yang pertama. Jadi di sini bisa saya sederhanakan formulanya menjadi R3 dikurang 2 kali R1. Dan saya masukkan formula ini dengan nilai-nilai, maka di sini R3-nya adalah 2 dikurang 2 dikali dengan koefisien pada row yang pertama. Nah, hasilnya ada 0. Kemudian saya tarik ke kolom-kolom selanjutnya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat pada kolom yang saya beri tanda warna kuning bahwa pada baris yang ketiga, kolom yang kedua itu masih terdapat koefisien min 1 yang dimana seharusnya masih adalah 0, sehingga kita perlu mengubahnya lagi dengan persamaan OBE. Oke, kita rubah ya. Untuk baris yang pertama dan baris yang kedua tetap saja dikarenakan sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Kemudian untuk yang row 3 sendiri dengan perumusan OBE itu adalah row 3 dikurang dengan yang kita ingin ubah, yaitu koefisiennya min 1 dibagi dengan row yang di sebelumnya, atau row 2 juga bisa ya. Di sini kita bagi dengan row 2, berarti itu 1 dikali dengan R2.
Sehingga bisa saya sederhanakan menjadi R3 ditambah dengan R2. Kita masukkan formula tersebut, R3 ditambah dengan R2. Kemudian kita tarik atau kita copy untuk kolom-kolom selanjutnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini terlihat sudah bahwa pada matriks ini sudah terdapat matriks segitiga bawah dengan nilai 0, dan ini bisa menjadi persamaan baru untuk menyelesaikan sistem persamaan pada contoh soal yang kedua. Oke, setelah kita mendapatkan koefisien yang baru, maka kita bisa membuat persamaan yang baru untuk menyelesaikan sistem persamaan pada contoh soal yang kedua dengan metode eliminasi Gauss. Jadi untuk persamaan yang pertama tidak mengalami perubahan karena koefisien X1, X2, dan X3 sama itu tidak ada yang diubah. Jadi untuk persamaan yang pertama itu adalah tetap, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6. Kemudian untuk persamaan yang kedua mengalami perubahan dikarenakan nilai koefisien pada X1-nya diubah menjadi 0, sehingga persamaan barunya adalah X2 dikurang 2 dikali X3 sama dengan min 4. Begitu juga untuk persamaan yang ketiga mengalami perubahan dikarenakan koefisien pada X1 dan X2 pada persamaan 3 diubah ke bentuk 0, sehingga menjadi persamaan baru untuk persamaan yang ketiga, yaitu min 2 dikali X3 sama dengan min 6. Jadi dari sini, dari model persamaan yang baru ini, maka kita bisa menentukan solusi penyelesaian dengan menggunakan teknik penyulihan mundur atau backward substitusi untuk mendapatkan nilai X1, X2, dan X3-nya. Di mana kita mencari dulu untuk yang pertama adalah X3 dari persamaan yang ketiga, yaitu min 2 X3 sama dengan min 6, sehingga didapatkan X3-nya adalah 3. Kemudian nilai X3 tersebut kita substitusikan ke persamaan yang kedua untuk mendapatkan nilai X2. Di mana persamaan yang kedua adalah X2 dikurang 2 dikali X3 sama dengan min 4, sehingga bisa kita operasionalkan dengan memasukkan nilai X3 sehingga didapat nilai X2 adalah 2. Kemudian setelah mendapat nilai X2 dan X3, kita akan substitusikan nilai X2 dan X3 tersebut ke persamaan yang pertama, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 6, sehingga didapatkanlah nilai X1-nya adalah 1. Jadi solusi atau penyelesaian persamaan linier simultan dengan metode eliminasi Gauss pada contoh soal yang kedua ini adalah untuk nilai X1 adalah 1, untuk nilai X2 adalah 2, dan untuk nilai X3 adalah 3. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang kedua dalam penyelesaian persamaan linier simultan, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Di mana metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan metode pengembangan dari metode eliminasi Gauss. Hanya saja metode eliminasi Gauss-Jordan ini menggunakan augment matrix. Augment matrix ini maksudnya adalah seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, matriks yang di sebelah kiri akan diubah menjadi matriks diagonal seperti pada matriks yang ada di sebelah kanan, sehingga solusi atau penyelesaian dari persamaan linier simultan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah solusinya untuk nilai D1, D2, D3 hingga ke Dn adalah untuk D1 sebagai nilai X1, D2 sama dengan X2, D3 adalah X3 sampai ke untuk menentukan nilai Xn itu adalah Dn. Oke, kita masuk ke contoh soal persamaan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana pada contoh soal terdapat sistem persamaan yang pertama X1 tambah X2 sama dengan 3.
Kemudian persamaan yang kedua adalah 2 dikali X1 ditambah 4 dikali X2 sama dengan 8. Jadi ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan yang saya menggunakan secara komputasi. Saya buka dulu. Nah, di sini sudah saya copy untuk persamaan pada contoh soal, untuk persamaan 1 dan persamaan duanya. Nah, inti daripada eliminasi Gauss-Jordan ini adalah persamaannya akan membentuk matriks, di mana matriksnya itu membentuk matriks diagonal dengan nilai hasil akhir D1 ini adalah nilai X1-nya dan D2 ini adalah nilai untuk X2-nya. Oke, kita aplikasikan ya. Untuk persamaan 1 sebagai baris yang pertama, di mana X1 memiliki koefisien 1, X2 memiliki koefisien 1 sama dengan 3. Kemudian untuk persamaan yang kedua sebagai baris yang kedua, ini di mana X1 memiliki koefisien 2, X2 memiliki koefisien 4 sama dengan 8. Nah, di sini terlihat, bisa kalian lihat bahwa belum terbentuk matriks diagonal, sehingga kita perlu mengubah nilai-nilai koefisien yang ada dengan menggunakan persamaan OB atau persamaan operasi baris elementer seperti pada metode sebelumnya. Jadi di sini saya ingin fokus dulu untuk mengubah koefisien pada baris yang kedua. Jadi baris pertama saya tetapkan saja dulu ya. Untuk baris yang kedua akan saya rubah adalah R2, row 2-nya yang akan saya rubah dikurang dengan koefisien yang akan saya rubah, yaitu 2 dibagi dengan koefisien sebelumnya, yaitu 1 dikali dengan row dasarnya, yaitu row 1. Nah, saya sudah menemukan formula, di mana formula ini akan saya masukkan angka-angkanya sehingga didapatkan nilai koefisien untuk matriks yang baru. Jadi sini row 2-nya adalah 2 dikurang dengan 2 dibagi 1 dikali dengan row 1 sama dengan 0. Kemudian saya tarik ke kolom-kolom sebelahnya. Oke, jadi di sini sudah terubah untuk koefisiennya. Untuk koefisien 2 terubah menjadi 0, kemudian koefisien 4 berubah menjadi 2 yang seharusnya adalah 1 untuk memenuhi persamaan pada metode eliminasi Gauss-Jordan, sehingga di sini saya perlu mengubah kembali untuk matriksnya pada row 2. Saya fokus pada row 2 dulu ya. Di sini row 1 saya tetap saja. Oke, jadi di sini pada baris kedua kolom kedua itu ada angka 2, di mana angka 2 ini seharusnya membentuk angka diagonal yaitu 1. Jadi perlu saya ubah karena di sini diagonal adalah di sini adalah angka pivotnya, maka di sini saya langsung membagikan angka tersebut dengan angka tersebut untuk mendapatkan nilai adalah 1. Berarti di sini row 2 saya langsung bagi dengan 2 karena 2 dibagi 2 adalah 1. Oke. Jadi saya masukkan nilainya row 2 dibagi 2. Ini tidak menggunakan persamaan OBE karena dia diagonal. Oke, sudah terubah semuanya untuk row 2-nya. Oke, jadi di sini untuk row 2-nya sudah sesuai dengan matriks diagonal, bahwa pada baris kedua kolom ke-1 adalah 0 dan baris kedua kolom kedua adalah 1. Dan D2-nya adalah 1. Nah, kemudian kita fokus sekarang ke baris yang pertama. Untuk baris yang pertama, untuk kolom yang pertama ini sudah sesuai dengan matriks diagonal yaitu 1. Tetapi di sini untuk baris pertama kolom kedua seharusnya adalah 0. Tetapi di sini masih 1 sehingga perlu saya rubah. Saya rubahnya dengan cara seperti pada row yang kedua. Ya, yaitu row yang pertama yang akan saya ubah dikurang dengan saya ingin mengubah koefisien 1 itu kemudian terhadap koefisien di atasnya dikali dengan row 2. Kemudian saya masukkan ini
saya masukkan ini ke dalam persamaan. Saya masukkan R1-nya, saya masukkan formulanya R1-nya dikurang dengan 1/1 dikali dengan rho 2. Kemudian saya tarik untuk kolom-kolom berikutnya. Oke. Untuk baris yang kedua tetap sama. Nah, jadi sudah ketemu ya. Di sini didapatkan matriks diagonal dengan ordo 2 kali 2 yaitu 1 0 0 1. Kemudian untuk D1-nya adalah 2 dan D2-nya adalah 1. Nah, jadi untuk penyelesaiannya untuk persamaan X1 plus X2 sama dengan 3 dan 2X1 plus 4X2 sama dengan 8. Untuk nilai X1-nya adalah 2 dan untuk nilai X2-nya adalah 1. Jadi solusi atau penyelesaian persamaan linier simultan pada contoh soal dengan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah untuk nilai X1-nya adalah 2 dan untuk nilai X2-nya adalah 1. Oke, selanjutnya berikut adalah tugas untuk kalian. Tugas yang keempat, nomor yang pertama, di mana kalian diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan yang ada di bawah dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana ada persamaan X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6 sebagai persamaan 1. Kemudian ada persamaan yang kedua, X1 plus 2 kali X2 dikurang X3 sama dengan 2. Dan persamaan yang ketiga, 2 dikali X1 tambah X2 tambah 2 dikali X3 sama dengan 10. Oke, silakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang ketiga di dalam penyelesaian persamaan linier simultan dengan metode iterasi Gauss-Seidel, di mana eliminasi Gauss-Seidel ini merupakan metode yang menggunakan proses iterasi sehingga diperoleh nilai-nilai yang berubah-ubah. Jadi bila diketahui persamaan linier simultannya pada seperti persamaan yang berikut ini ya, dari A11 dikali X1 sampai ke A1N dikali XN sama dengan B1 hingga ke AMN dikali XN sama dengan BN, di mana akan diberikan nilai awal dari setiap XI, di mana I-nya ini dimulai dari 1 sampai ke N. Kemudian sistem persamaan linier tersebut akan menjadi seperti persamaan-persamaan yang bisa kalian lihat di bawah ini, dimana untuk mencari X1-nya rumusannya 1/A11 dikali dengan B1 dikurang dengan A12 dikali X2 dikurang A13 dikali X3 hingga ke dikurang A1N dikali XN hingga kepada untuk mencari XN sama dengan 1 bagi AN MN dikali dengan BN dikurang AN 1 dikali X1 sehingga ke ANM-1 dikali XN-1. Oke, kita langsung aja ke contoh soal persamaan dengan metode iterasi Gauss-Seidel, di mana ada sistem persamaan X1 plus X2 sama dengan 3 dan 2X1 plus 4X2 sama dengan 8. Maka untuk menyelesaikan sistem persamaan ini dengan metode iterasi Gauss-Seidel ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kalian berikan nilai awal untuk X1-nya itu adalah 0 dan X2-nya itu juga 0. Kemudian susun persamaan yang ada pada soal menjadi persamaan baru. Jadi ketika pada soal ini adalah X1 plus X2 sama dengan 3, maka untuk mencari X1-nya bisa dengan bentuk lain seperti X1 sama dengan 3 dikurang X2. Jadi di sini X2 yang semula berada di ruas kiri bernilai positif, saya pindahkan ke ruas kanan menjadi bernilai negatif. Jadi X1 sama dengan 3 dikurang X2. Begitu juga untuk persamaan yang kedua, dari 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 8. Sehingga untuk mencari X2-nya bisa saya ubah menjadi 1/4 dikali 8 dikurang 2X1, di mana 2X1 saya pindah dari yang bernilai positif
dari ruas kiri ke ruas kanan menjadi bernilai negatif. Kemudian lakukan iterasi hingga mendapatkan hasil seperti pada materi-materi yang sebelumnya ya. Oke, kita langsung pada penyelesaiannya. Penyelesaiannya dengan menggunakan komputasi juga. Oke, jadi di sini sudah saya catat untuk persamaan yang pertama, X1 plus X2 sama dengan 3. Berarti dari persamaan ini bisa mendapatkan nilai X1-nya dengan cara 3 dikurang X2. Kalian mengerti ya, X2-nya saya pindah ruaskan sehingga nilai positif menjadi nilai negatif. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2X1 plus 4X2 sama dengan 8, sehingga untuk mendapatkan X2-nya bisa saya ubah menjadi 8 dikurang 2 kali X1 dibagi dengan 4, sama saja. Jadi di sini kita ingin mendapatkan nilai X1 dengan X2-nya dengan melalui beberapa iterasi. Nah, jadi seperti yang kalian tadi sudah ketahui bahwa langkah awalnya adalah memberikan nilai X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Jadi saya langsung masukkan. Formulanya adalah untuk mendapatkan X1 dan X2 yang telah dirubah. Jadi contohnya untuk X1, di mana formulanya adalah 3 dikurang X2. Berarti 3 dikurang dengan X2-nya saya beri nilai 0. Oke, kemudian untuk X2-nya adalah sesuai dengan formula 1/4 dikali dalam kurung 8 dikurang 2X1, di mana X1-nya langsung saya masukkan X1 yang telah saya hitung, yaitu 3 tadi. Sehingga didapatkan untuk X2-nya pada iterasi yang pertama adalah 0,5. Nah, untuk yang kedua ini untuk mendapatkan X1-nya dengan formula yang sama, yaitu sama dengan 3 dikurang X2. Nah, X2 di sini akan saya ambil dari iterasi yang pertama. Oke. Kemudian untuk mendapatkan X2 pada iterasi yang kedua dengan formula yang sama, 1/4 dikali dengan dalam kurung 8 dikurang 2 dikali X1. X1-nya adalah X1 pada iterasi yang kedua. Sama dengan 0,75. Oke, jadi ini dilakukan secara terus-menerus hingga didapatkan suatu nilai yang tidak berubah. Nah, jadi pada iterasi berapa dia tidak berubah itu yang kita cari. Oke, jadi pada iterasi yang ke-9 dia sudah mendapatkan untuk X1 adalah 2 dan untuk X2 adalah 1. Kemudian iterasi yang ke-20 dia juga sudah mendapatkan X1-nya tetap 2, X2-nya tetap 1. Jadi artinya hingga kepada iterasi yang ke-9 sudah didapatkan nilai pasti untuk X1 dan X2, di mana X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah 1. Jadi untuk nilai atau solusi penyelesaian persamaan linear simultan tadi dengan iterasi Gauss-Seidel, maka didapatkanlah untuk nilai X1-nya adalah 2 dan nilai X2-nya adalah 1 setelah melalui beberapa iterasi. Tadi kita dapat hingga sampai kepada iterasi yang ke-20. Oke, jadi itu tadi 3 metode yang biasa dilakukan untuk penyelesaian persamaan linear simultan. Ada metode eliminasi Gauss, ada metode eliminasi Gauss-Jordan, ada juga metode metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, jadi yang perlu saya ingatkan di sini adalah kalian perlu benar-benar ketelitian di dalam menyusun suatu sistem persamaan linear di saat menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel ini. Jadi kalian perlu memperhatikan setiap koefisien masing-masing X1 pada semua persamaan di diagonal utama di kolom A, II-nya.
Kemudian letakkan nilai-nilai terbesar dari koefisien untuk setiap X1 pada diagonal utama. Nah, masalah yang sering timbul pada iterasi Gauss-Seidel ini adalah masalah pivoting yang harus benar-benar diperhatikan. Nah, apa itu pivoting? Pivoting ini suatu masalah yang bila terjadi nilai 0 pada pivot yang dihindari dan dapat diperbaiki dengan strategi pivoting. Nah, solusinya adalah dengan pertukaran baris. Jadi, maksudnya pivoting ini adalah matriks yang ada pada diagonal. Nah, jadi kita masuk langsung ke contoh soalnya. Jadi, selesaikan sistem persamaan linear simultan berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan pivoting, di mana ada persamaan X1 plus 2 dikali X2 ditambah X3 sama dengan 2. Untuk persamaan yang kedua, 3 dikali X1 tambah 6 dikali X2 sama dengan 9. Dan persamaan yang ketiga, 2 dikali X1 tambah 8 kali X2 tambah 4 kali X3 sama dengan 6. Nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, maka kita perlu menerapkan strategi pivoting. Kenapa? Karena nanti bisa kita langsung lihat ke masalah tabelnya ya. Oke, saya bukakan tabelnya. Nah, jadi maksudnya pivoting gini. Yang seharusnya matriks itu terbentuk adalah seperti pada matriks yang ada di sebelah kanan, di mana pada matriks diagonalnya C1, C22, dan C33 ini memiliki nilai. Tetapi kadang-kadang apabila terjadi suatu persamaan yang kurang teliti, maka akan terjadi pivot pada diagonalnya. Jadi nilai pada C22 ini bisa jadi adalah 0, yang seharusnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi ini perlu dilakukan strategi pivot. Bagaimana caranya? Oke, coba kita selesaikan. Nah, di sini sudah ada 3 persamaan eliminasi Gauss. Ya, 3 persamaan eliminasi Gauss dengan pivoting. Jadi, ada persamaan yang pertama, X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 2, dan persamaan kedua 3X1 plus 6X2 sama dengan 9, persamaan yang ketiga 2X1 plus 8X2 plus 4X3 sama dengan 6. Nah, di sini kita masukkan koefisien dari masing-masing X1, X2, dan X3. Untuk baris yang pertama atau persamaan pertama, X1-nya koefisiennya 1, X2-nya 2, X3-nya 1 sama dengan 2. Kemudian untuk yang persamaan kedua pada baris kedua, itu X1-nya 3, X2-nya 6, X3-nya 0 sama dengan 9. Kemudian untuk baris yang ketiga pada persamaan yang kedua, di mana X1-nya 2, X2-nya 8, X3-nya 4, itu sama dengan 6. Nah, ini kita akan ubah menjadi, karena ini menggunakan eliminasi Gauss, maka kita ubah menjadi seperti matriks segitiga bawah yang hasilnya adalah 0. Oke? Seperti yang kemarin juga, seperti yang tadi juga pada eliminasi Gauss, maka kita pertama fokus dulu untuk yang kedua. Karena ini harus nilainya 0 ya, yang saya blok ini harus nilainya 0. Oke. Jadi R2, row 2 dikurang dengan koefisien yang akan saya ubah adalah 3 dibagi dengan di atasnya 1 dikali dengan row 1. Atau bisa saya sederhanakan di sini R2 dikurang 3 dikali R1. Oke. Kemudian di sini untuk yang baris yang ketiga atau row ketiga, R3 dikurang 2 yang ingin saya rubah dulu dibagi dengan 1 dikali dengan R1. Kenapa ke 1 bukan ke 3? Karena ke 3 akan masih dirubah. Jadi tidak bisa digunakan untuk dasar. Sehingga bisa saya rubah untuk formula ini saya sederhanakan menjadi R3 dikurang 2R1. Oke.
Nah, kemudian saya sudah punya dua formula. Di sini saya coba untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam formula. Oke, untuk persamaan yang pertama saya masukkan dulu ya, karena ini tidak ada yang berubah. Tetap. Oke, untuk yang persamaan kedua, untuk yang baris kedua dan ketiga, kita akan masukkan sesuai dengan formulanya. Untuk yang baris kedua, R2 di sini 3 dikurang dengan 3 dikali dengan R1 di sini, enter. Kemudian saya tarik formulanya ke kolom-kolom sampingnya. Oke. Kemudian untuk baris yang ketiga, di sini saya masukkan sesuai dengan formulanya row 3. Row 3 di sini adalah 2 dikurang dengan 2 dikali row 1. Kemudian saya tarik untuk mengisi kolom-kolom di sampingnya. Oke. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat bahwa pada baris yang kedua, kolom yang kedua, atau di sini posisi C22, ini seharusnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan masalah pivot. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Dengan strategi pivoting. Jadi strategi pivoting di sini adalah row yang kedua saya ubah menjadi row yang ketiga. Oke, untuk row yang pertama itu tetap. Oke. Untuk row yang kedua saya ubah menjadi ketiga. Berarti row yang kedua di sini saya ambil dari row yang ketiga. Begitu juga di sampingnya. Oke. Dan begitu juga untuk row yang ketiga saya ambil dari row yang kedua. Begitu juga untuk kolom yang di sampingnya. Sehingga saya mendapatkan matriks segitiga bawah dengan nilai 0 sesuai dengan metode eliminasi Gauss. Nah, inilah yang bisa dipakai sebagai koefisien untuk mengubah persamaan yang ada ke persamaan yang baru untuk mendapatkan nilai X1, X2, dan X3-nya. Oke? Nah, jadi untuk mencari nilai X1, X2, dan X3-nya itu adalah tugas kedua kalian, tugas keempat, nomor 2 yang harus kalian cari setelah dilakukan pivoting. Oke? Jadi demikianlah materi kita sampai hari ini. Telah saya bahas beberapa materi untuk persamaan linear simultan dengan beberapa metode, dari metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode eliminasi metode iterasi Gauss-Seidel. Ditambah lagi juga metode eliminasi Gauss dengan pivoting. Jadi cukup sekian materi yang panjang hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung diskusi dengan saya. Oke, saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.